Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi, terbentuk dari latar belakang yang berbeda dan memiliki tujuan. Menurut salah satu ahli sosiologi, Surjono Sukanto, menyatakan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Klasifikasi kelompok sosial. Pertama ada primary group dan secondary group. Kedua ada Gamingscape and Gesellscape, dan yang ketiga formal group dan informal group. Keempat membership dan reference group. Kelima in group dan out group. Primary group and secondary group. Primary group ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup yang terpenting pada kelompok primer adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang biasa. Kelompok sekunder bersifat formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik. Kelompok sosial juga terbagi ke dalam beberapa klasifikasi. Salah satunya adalah Gamingscape dan Gesellscape. Gamingscape atau yang biasa kita kenal dengan paguyuban merupakan bentuk kehidupan bermasyarakat yang dimana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat bersifat kekal dan alamiah. Contohnya adalah keluarga dan kekerabatan. Dalam Gamingscape sendiri terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada Gamingscape by blood, yaitu ikatan kekerabatan. Yang kedua ada Gamingscape of place, ikatan orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, bekerja atau tempat kerja yang memiliki interaksi yang jauh lebih intim. Dan yang terakhir ada Gamingscape of mind, hubungan yang disebabkan karena anggota kelompoknya memiliki ahlian, pekerjaan, atau pandangan yang sama. Selanjutnya itu ada Gesellscape atau yang biasa kita kenal dengan patembayan, yaitu kehidupan publik yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri dan masyarakatnya ini bersifat sementara dan semu. Contohnya itu ada dunia industri dan organisasi politik. Selanjutnya, selain Gamingscape dan Gesellscape, ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal memiliki aturan dan kelompok itu tercipta untuk menyatukan hubungan antar sesama anggota. Contohnya ini adalah organisasi. Dan kebalikan dari kelompok formal itu ada kelompok informal. Kelompok ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota yang memiliki pergaulan dan kepentingan yang sama. Contoh dari kelompok informal adalah kelompok kecil di dalam kelompok besar. Membership group dan reference group. Membership group ialah kelompok yang dimana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari bagian kelompok tersebut. Alat ukur utama keanggotaan seseorang pada kelompok tersebut ialah bisa dilihat dari dia berinteraksi dengan kelompoknya. Reference group. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. In group ialah kelompok sosial tempat individu mengidentifikasi dirinya sendiri. Out group ialah kelompok sosial yang dianggap individual sebagai lawan dari in groupnya. Fungsi kelompok sosial secara umum. Yang pertama, sarana bagi individu atau kelompok dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, untuk membantu dalam mengembangkan diri agar mendapatkan manfaat dari kelompok yang diikutinya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas serta kualitas diri dari masing-masing individu. Yang kelima, memberikan ruang bagi seluruh individu yang minat bergabung di dalamnya. Fungsi kelompok sosial bagi individu. Yang pertama, sebagai tempat berkumpulnya beberapa individu untuk menjalani hubungan sosial. Yang kedua, sebagai sarana bertukar ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Yang ketiga, sebagai tempat untuk mendapatkan solusi atas masalah-masalah. Solidaritas adalah hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan keyakinan bersama, serta dipengaruhi oleh pengalaman emosional kolektif. Konsep solidaritas ini menekankan keterkaitan antara individu dan kelompok, serta menjadi dasar ikatan yang disepakati dalam hubungan bersama, didukung oleh nilai moral dan kepercayaan.
Division of Labor and Society. Buku tersebut menjelaskan bahwa masyarakat modern tidak hanya terikat oleh kesamaan pekerjaan dari orang-orang sekitar. Namun, pembagian kerja tersebut menjadi pengikat yang mau tidak mau untuk bergantung pada satu sama lain. Supporter pada dasarnya tidak tertata karena mereka menonton hanya pada saat pertandingan. Namun, lama-kelamaan ada tujuan untuk mendukung bersatu suara, untuk memotivasi pemain tim yang didukung. Banyak sekali dukungan yang diberikan supporter kepada tim yang mereka dukung, baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Dukungan tidak langsung dengan cara membeli merchandise tim kebanggaannya, seperti baju yang saya pakai, dan juga mendukung lewat media sosial. Namun pada zaman sekarang sepak bola modern lebih dari sekedar dua tim yang bermain di lapangan rumput. Lebih dari itu, sepak bola mencerminkan budaya, politik, dunia secara keseluruhan. Industri sepak bola secara intrinsik terkait dalam pertimbangan bisnis, termasuk perhitungan kerugian maupun keuntungan. Pemain sepak bola yang dimiliki oleh sebuah klub adalah komoditas